Saya Aina Qurrata Ayun bersama Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam dan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulang Lawak Kertosono Nganjuk mengucapkan marhaban ya Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir di podcast ini yaitu Bapak Muhammad Muhsin sebagai Wakil Sekretaris MWC NU Kecamatan Kertosono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Mbak Ena. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah di sepertiga bulan puasa Ramadan ini masih diberi kekuatan dan kesehatan. Iya, alhamdulillah. Pada 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan tema Islamic Milenial di bulan Ramadan. Baik, bagaimana sih cara kita sebagai seorang remaja itu menyikapi Islam milenial ini? Iya. Mungkin sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, sepatah kata atau dua patah. Iya, terima kasih. Kita di era milenial saat ini memang ditantang dengan adanya teknologi yang canggih ini, sehingga kita sebagai generasi muda, generasi Islam harus kreatif dalam mensikapi dan menghadapi di era milenial ini. Oh iya. Ya. Nah, pada era sekarang kan banyak ya Pak, banyak sekali remaja itu yang terpengaruh dengan teknologi, dengan budaya dan lain sebagainya. Itu di era generasi Z ini bagaimana sih cara sebagai remaja muslim untuk menyikapi hal tersebut? Iya. Sebagai generasi milenial, kita ini kan di MWC NU Kertosono sudah ada wadahnya masing-masing. Oh, iya. Misalkan tingkat pelajar itu ada, kalau pelajar putra di IPENU, ya. kalau pelajar putri di IPPNU. Kemudian nanti menginjak SMA atau sudah lulus SMA itu ada wadahnya namanya Gerakan Pemuda Ansor. Nah, di wadah-wadah itulah kita sering berkumpul, sering bersama-sama membuat kreatif-kreatif berkaitan dengan media sosial. Alhamdulillah MWC NU Kertosono mempunyai PENU dan IPPNU Ansor itu sudah punya media sosialnya masing-masing, ada medianya masing-masing. Nah, disitulah kita bersama-sama adik-adik IPENU IPPNU itu mengembangkan gitu ya Pak. Kreatif di situ. Mengisi dengan hal-hal yang positif. Tidak hanya mengaji, tetapi kita juga berkegiatan di rumah tuh, yaitu kegiatan yang di luar kewajiban. Sifatnya sunnah-sunnah itu loh. Iya. Ya, banyak kan hal-hal sunnah yang banyak. Ya, itu. Sebagai seorang remaja milenial di generasi ini, mungkin masih banyak yang mungkin bingung ya Pak dengan bagaimana sih cara bersikap di era milenial ini, bersikap dengan menyikapi teknologi yang baik dan benar itu. Mungkin bagaimana? Menurut Bapak itu bagaimana? Iya. Ya, peran dari orang tua dan juga peran dari kakak-kakak itu harus aktif
harus aktif kepada adik-adiknya generasi milenial itu. Iya. Dengan cara apa? Banyak sekali. Mungkin kita wadahi, kita adai penuhi PPNU. Di situ kan Bisa bisa mengembangkan mengembangkan itu, bakatnya gitu nggih, Pak. tidak hanya bakatnya, artinya Oh, biar tidak salah menggunakan teknologi. Karena di era milenial ini kan lebih banyak ke teknologi. iya. Kita akan selalu mengingatkan, juga selalu bersama-sama mengarahkan, misalkan buatlah konten yang positif, Iya. yang agamis, yang Nggih. islamis, sehingga konten itu bisa dikonsumsi oleh khalayak remaja yang lainnya, Hmm, jadikan contoh atau bisa menjadikan suri tauladan iya. gitu. Di MWC Kertosono itu sudah banyak nggih, Pak? Apa kayak anak-anak bikin konten di era ini kan lebih ke teknologi. Jadi milenial sekarang kan lebih ke konten ya biasanya. Niku napa di MWC Kertosono sudah sering anak-anak bikin konten seperti itu? Sebenarnya kita juga belum sesering yang sudah kita harapkan, tetapi kita selalu bersama-sama itu untuk mewujudkan itu. Paling tidak kami punya kegiatan itu 1 bulan sekali lah, 1 bulan sekali. Seperti rutinan ngoten? Iya, seperti rutinan. Oh. Ya, kegiatan itu kalau kita buat istiqomah atau berjenjang, itu insya Allah hasilnya akan maksimal. Iya. Sehingga kami punya target-target. Misalkan kemarin kita membuat konten menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana kita generasi muda di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini lebih semarak, lebih giat, lebih bangkit lagi. Iya. Jadi bulan suci Ramadan ini bukan bulan suci untuk orang yang sudah tua, tetapi kita generasi muda tidak boleh kalah semangat Iya, dengan tidak boleh yang tua-tua. dengan yang tua itu. Iya, tidak boleh kalah semangat. Nggih. Yang sepuh, yang tua mungkin tarawihnya datang awal rutin. Nah, Nggih. kita yang muda ini kan tantangannya banyak. Iya. Kalau ndak mungkin nanti ada kegiatan Di luar apa di seperti itu luar nggih. dan sebagainya. Nah, itu harus kita minimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Begitu. Baik. Eh, apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan sebagai remaja itu di era generasi Z ini? Ya. Yang perlu disiapkan dalam menghadapi milenial generasi Z ini adalah Ya, yang pertama adalah hati kita. hati nggih. Ya, hati kita harus kita persiapkan sejak dini, harus kita bersihkan, harus kita harus kita ajari untuk hal-hal yang bersifat Baik. positif. Nggih. Begitu. Karena kan sekarang banyak yang remaja itu kadang masih salah dalam memilih budaya atau bergaul sama teman, kan masih banyak yang salah, mungkin masih banyak yang salah memilih teman atau ikut pergaulan yang kelompok-kelompok yang mungkin kurang benar atau kurang tepat. Iya. Menurut kami sarankan tadi kan sudah saat pelajar, Iya. usia pelajar maksimal kan mungkin nanti 18 tahun, Ya, itu ada wadahnya namanya kalau putra IPENU, Iya. kalau putri IPPNU. iya. Nah, sebagai generasi Islam yang milenial, marilah kita hidupkan IPENU dan IPPNU itu. Marilah wadah yang sudah dibentuk oleh terdahulu ini kita maksimalkan. Insya Allah di IPENU IPPNU ini akan banyak pengalaman, akan banyak ilmu yang akan didapat.
Iya, iya. Karena di situ IPENU IPPNU tidak berjalan sendiri. Iya, masih Ansor, banyak di belakangnya iya, nggih. Ansor sebagai kakaknya Iya, ini juga iya. selalu mendampingi dan membersamai di setiap kegiatan. Hmm, Juga bapak-bapak NU, ibu-ibu muslimat itu iya, juga selalu selalu ada mendampingi nggih. adik-adik IPENU IPPNU. Oh, nggih. Nah, sehingga di dalam IPENU IPPNU itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif. Hmm. Tidak hanya menyambut bulan suci Ramadan, Pada hari-hari pada biasa juga nggih. pada hari-hari biasa juga banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Bahkan rencananya di pertengahan bulan suci Ramadan ini IPENU, IPPNU, Ansor, MWC, bahkan seluruh keluarga besar MWC NU Kertosono itu insya Allah akan mengadakan bagi-bagi takjil Hmm, kepada orang-orang yang membutuhkan. membutuhkan. Ya, Nggih. medianya ya mungkin tidak di jalan karena kalau di jalan sudah banyak ya. Iya, sudah Banyak. umum Sudah gitu Pak umum nggih. ya. Kita nanti mungkin akan membagi-bagi itu langsung ke rumah dari ke rumah. Hmm, iya. Intinya terampil, Iya. terampil Jadi sejak remaja harus ya terampil gitu dari nggih. remaja harus diajari terampil ke hal-hal yang positif. Pepatah mengatakan kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi maka kita akan ikut Wanginya. wangi. Nah, pepatah Nggih. mengatakan seperti itu. Iya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir sebelum ditutup Iya, ini Bapak. iya. Pesan kami sebagai kakak-kakak generasi milenial, Ya. teruslah berbuat baik walaupun itu kecil. Teruslah berbuat baik sekecil apapun karena perbuatan yang baik dan besar itu diawali dari yang kecil. Iya. Lama-lama akan menjadi Lama-lama besar akan gitu menjadi nggih. besar. Iya. Iya. Baik, alhamdulillah mungkin cukup sekian kami menemani podcast hari ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.